Halo semuanya, perkenalkan nama gue Hilmar dari Fiskal C dengan NPM 2306243214. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu amortisasi dan juga depresiasi? Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan simak video ini. Oke, jadi pada topik kali ini saya akan menjelaskan mengenai amortisasi dan juga depresiasi. Jadi untuk mengapa saya mengambil topik ini, karena amortisasi dan depresiasi merupakan langkah penting dalam memahami manajemen keuangan dan pelaporan keuangan suatu perusahaan. Amortisasi dan depresiasi memungkinkan manajer keuangan untuk secara efektif mengelola aset perusahaan dengan mengakui penurunan nilai seiring berjalannya waktu atau penggunaan. Ini memainkan peran kunci dalam perencanaan anggaran, pengambilan keputusan investasi, dan penilaian kinerja perusahaan. Selain itu, konsep ini juga penting dalam konteks perpajakan, di mana pemahaman yang baik tentang amortisasi dan depresiasi dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih efisien dan juga efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip amortisasi dan juga depresiasi dengan tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya dan memperkuat posisinya dalam pasar. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai pengertian amortisasi dan juga depresiasi. Jadi, saya akan bagi dua, yaitu amortisasi dulu. Amortisasi adalah proses pengurangan nilai aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau lisensi, atau biaya yang sudah dibayar di muka, seperti biaya pendirian perusahaan secara bertahap selama periode waktu tertentu ataupun asuransi. Ini mencerminkan pengakuan bahwa nilai aset tidak berwujud dapat terkikis seiring berjalannya waktu atau penggunaannya. Amortisasi biasanya dihitung dengan metode tertentu, seperti metode garis lurus atau metode saldo menurun. Nah, yang kedua adalah depresiasi. Depresiasi adalah proses pengurangan nilai aset berwujud seperti mesin, gedung, atau bangunan secara bertahap sering berjalannya waktu atau penggunaan. Ini mencerminkan bahwa aset fisik dapat mengalami penurunan nilai karena faktor seperti keusangan atau kemajuan teknologi, dan juga karena biasanya dipakai dalam waktu tertentu. Depresiasi juga dihitung menggunakan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, atau metode unit produksi. Untuk dasar hukumnya, aturan mengenai amortisasi dan depresiasi dalam pajak penghasilan atau PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang UU PPh. Nah, berikut ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai amortisasi. Yang pertama ada pasal 11A, yang kedua ada pasal 25 ayat 2 huruf G, dan yang ketiga ada pasal 4 ayat 2 huruf D. Lanjut adalah undang-undang yang mengatur depresiasi. Yang pertama ada pasal 11 UU PPh, yang kedua ada pasal 25 ayat 2 huruf F, dan yang ketiga ada pasal 4 ayat 2 huruf E. Nah, untuk penerapan amortisasi di Indonesia ataupun depresiasi ini, contohnya mungkin amortisasi pada aset tetap, yaitu misalkan sebuah perusahaan membeli mesin pabrik dengan biaya 100 juta. Mesin tersebut memiliki umur ekonomi selama 10 tahun. Dalam hal ini, perusahaan akan mengamortisasi nilai mesin tersebut selama 10 tahun dengan metode amortisasi lurus. Maka setiap tahunnya nilai mesin yang akan diakui sebagai beban adalah 10 juta. Untuk perhitungannya saya akan menjelaskan lebih rinci setelah ini. Untuk depresiasi, contohnya adalah perusahaan memiliki gedung dengan biaya perolehan 500 juta dan umur ekonomis 25 tahun. Nah, dalam hal ini perusahaan akan mengalokasikan biaya gedung tersebut ke dalam beban menggunakan metode depresiasi lurus. Maka setiap tahunnya nilai gedung yang akan diakui sebagai beban adalah sebesar 20 juta. Caranya adalah 500 juta dibagi 25 tahun, sorry. Oke. Jadi penerapan amortisasi dan depresiasi ini bertujuan untuk merefleksikan penurunan nilai aset tetap sering berjalannya waktu serta membantu perusahaan dalam mengalokasikan biaya perolehan aset tersebut secara merata selama umur ekonomisnya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk melaporkan kinerja keuangannya dengan lebih akurat. Oke, mungkin di sini bakal saya menjelaskan contoh detailnya untuk perhitungan amortisasi.
Dimulai dari contoh satu yaitu hak merek. Misalkan harga perolehan adalah 250 juta dan nilai sisanya adalah 50 juta. Sedangkan masa manfaat adalah 4 tahun, yang kita gunakan di sini adalah metode garis lurus. Maka tarif amortisasi tahunannya adalah 250 juta dikurang 50 juta dibagi 4 tahun. Sama dengan 12.500.000 per tahun. Jadi amortisasi tahun pertamanya adalah 12.500.000. Dan untuk nilai buku di akhir tahun pertama adalah harga perolehan dikurang dari amortisasi tahun pertama, yaitu 12.500.000. Sehingga 250 juta dikurang 12.500.000 menghasilkan nilai sebesar 230.500.000 gitu. Jadi untuk penjelasannya adalah metode garis lurus menghitung amortisasi dengan jumlah yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Nah, contoh kedua adalah kendaraan. Dengan informasi harga perolehan 200 juta, nilai sisanya 20 juta, masa manfaat 4 tahun, dan juga kilometer tahun pertama sebanyak 10.000 kilometer. Oke, dan perkiraan total kilometer selama masa manfaat ada 100.000 kilometer. Di sini saya akan menggunakan metode unit produksi. Oke, jadi pertama-tama adalah tarif depresiasi per kilometer adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi perkiraan total kilometer. Jadi kita tinggal masukin aja, yaitu 200 juta dikurang 20 juta dibagi 100.000 sama dengan 1.800 rupiah per kilometernya. Nah, untuk tarif depresiasi tahun pertama adalah tarif depresiasi per kilometer dikali kilometer tahun pertama. Tadi kita udah nemu harga depresiasi per kilometer adalah 1.800, tinggal dikali kilometer tahun pertama yaitu 10.000. Jadi dikali sama dengan 18 juta. Nah ya, untuk nilai buku di akhir tahun pertama masih sama yang kayak tadi, nilai perolehan dikurang dari nilai depresiasinya yaitu 18 juta. Sehingga 200 juta kurang 18 juta adalah 182 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi mengapa kita harus mempelajari atau memahami mengenai amortisasi dan juga depresiasi? Jadi yang saya catat itu ada 5 yang paling penting, yaitu yang pertama mencerminkan penurunan nilai aset, yang kedua menghitung biaya penyusutan, yang ketiga mempertahankan kemampuan keuangan, yang keempat dapat patuh terhadap aturan perpajakan, dan yang kelima meningkatkan kita dalam pengambilan keputusan. Jadi gitu guys. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kita mengenai perpajakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.